Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita semangat di dalam menjalankan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semangat di dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat yang telah diberikan tersebut memberikan kita kekuatan, kesempatan, keinginan untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang lebih beriman dan bertakwa. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita ucapkan, dan juga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam selalu kita sampaikan, selalu kita laksanakan. Bukti ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ketaatan dan menjalankan sunnah yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, menjadikan kita hamba-hamba yang timbul ataupun tumbuh kecintaan kepada baginda, sehingga menyebabkan kita berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan dipertemukan bersama baginda di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam fikih munakahat, fikih pernikahan. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu talak. Kemudian bagaimana hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ataupun Islam mensyariatkan talak. Kemudian juga sebagian kecil dari pembagian talak. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya disyariatkannya talak dan hal-hal yang berhubungan dengan perpisahan ataupun perceraian antara suami istri. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang masih di dalam bab talak, yaitu di dalam pembahasan lebih dalam lagi tentang bagian-bagian ataupun jenis-jenis talak, termasuk pembahasan tentang khulu di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya talak itu adalah hillun halu uqdatid nikah. Selesainya ataupun putusnya ataupun berakhirnya hubungan akad dalam sebuah pernikahan.
Oleh karena itu, untuk memutuskan hal tersebut ataupun menjadikan hubungan terpisah antara suami dan istri, maka ada pembagian-pembagian dan cara. Sebenarnya pembahasan tentang talak ini, Bapak Ibu sekalian, akan lebih terlihat ketika nanti insya Allah kita akan membahas tentang rujuknya. Ada talak, ada rujuk. Kalau saatnya talak baik itu hanya berfokus kepada pembahasan menyampaikan ataupun bagaimana seseorang suami mengungkapkan keinginan untuk pisah tersebut. Nah, tapi ada disebut dengan rujuk, yaitu bagaimana cara, ketentuan, dan sebagainya di dalam pembahasan ketika seorang suami ingin kembali lagi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adat yang disebut dengan talak sorih ataupun talak yang jelas, yang mana tanpa butuh penjelasan lagi, kalimat ini apabila keluar dari lisan seorang suami kepada istri yang sah, maka sudah jatuh talaknya. Seperti penggunaan kata talak yang sudah kita ketahui bersama, aku mentalak engkau, seorang suami mentalak istrinya. Atau sirah, sama artinya pisah juga, au firaq, pisah juga, atau menggunakan bahasa yang sudah masyhur, sudah lumrah untuk digunakan di dalam bahasa sebuah daerah tertentu. Contoh, cerai. Maka juga termasuk dalam kategori talak sorih, kata ulama. Sudah jelas. Tanpa butuh penjelasan tambahan. Ketika suami bilang, engkau kucerai, maka sudah jatuh ataupun sudah terpisah akad atau terputus akad sebuah pernikahan. Namun ada bagian kedua yang disebut dengan akad kinayah, tolak kinayah. Apa itu tolak kinayah? Talak yang dikeluarkan oleh seorang suami, yang mana seorang istri ataupun orang yang mendengarnya itu membutuhkan penjelasan lebih dalam, karena bisa bermakna dua makna ataupun tiga makna. Seperti seorang suami mengucapkan kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Bisa bermakna talak, atau bisa bermakna nyuruh bininya untuk balik ke rumahnya. Atau kalimat-kalimat yang lain, ya, yang digunakan dalam makna talak kinayah ini. Maka ketika seorang suami mengeluarkan kalimat talak kinayah, maka diwajibkan untuk konfirmasi, bahasa kita tuh, diperjelas apakah maksudnya adalah talak ataupun maksudnya hanya nyuruh seorang istri untuk balik ke rumah orang tuanya. Kemudian pembahasan kemarin sedikit kita bahas tentang talak sunni dengan talak bid'ah. Talak sunni, talak bid'i sebelumnya sudah kita bahas juga kemarin. Ada beberapa keadaan seorang suami mentalak istrinya. Ada seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan wanitanya suci, tidak lagi haid ataupun nifas, tetapi lam yuqarribha zaujuha fi zalika tuhur. Tetapi ketika suci itu wanitanya belum dideketinya, atau dalam tanda kutip belum berhubungan suami istri tersebut. Contoh mungkin ketika baru Bapak Ibu baru nikah, belum berhubungan, ya, dan dia dalam keadaan suci wanitanya, tiba-tiba ditalak bininya, maka dia disebut dengan talak sunni. Ada juga antakuna mutalabbisah, sudah berhubungan tetapi ditalak ketika dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan haid. Ya, wa antakuna fi tuhrin jami'uha fihi zawjiyah. Ada keadaan yang ketiga, antakuna shaghirah. Seorang wanita ditalak oleh suaminya, namun istrinya ini masih kecil. Dalam artian belum balighah. Jadi memang di dalam syariat Islam itu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya di bab rukun, seorang lelaki boleh menikahi seorang perempuan yang belum baligh secara syariat. Namun syariat tetap membahas ketika berhubungan dengan al-wat'u ataupun berhubungan. Kalau nikahnya silakan. Ya. Nah, suatu ketika yang istrinya ini yang masih kecil yang belum baligh ini ditalaknya, maka ada hukum tersendiri. Au asiyah tajawazat sinnul mahid. Sinnul mahid.
atau seorang wanita yang sudah menopause, dak katik tanda haid. Ya cak mana? Ya ditalaknya. Maka juga ada hukum-hukum tertentu atau hal-hal yang berhubungan dengan permintaan seorang istri ketika dalam keadaan masih kecil ataupun dalam keadaan wanita menopause tersebut. Nah, keadaan yang pertama yang kami sebutkan tadi, tolakus sunni, yaitu ketika seorang wanita ditalak dalam keadaan suci namun belum didatangi oleh suaminya ataupun berhubungan dengan suaminya, maka hal tersebut terjadi. Jaizun wa waqi'un. Boleh dan juga terjadi talak tersebut. Cuman agak kita ada pembahasan khusus Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang istrinya ini atau suaminya ini pengen rujuk lagi mak mano? Apakah dengan akad baru, mahar baru, atau tidak dengan akad ataupun dengan mahar atau setengah mahar dan sebagainya. Nanti itu akan diperjelas ketika di pembahasan rujuk. Kemudian yang kedua, talak bid'i. Mentalak seorang istri dalam keadaan haid. Bagaimana? Kata ulama, talak bid'i muharramun. Haram, hukum, tak boleh. Tak boleh mentalak seorang wanita dalam keadaan haid. Walakinnahu waqi'. Tetapi bisa terjadi, tapi haram. Hal tersebut pernah terjadi suatu ketika pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, annahu talaqa imra'atahu. Suatu ketika Abdullah bin Umar ini mentalak istrinya. Wa hiya haid, dan dia dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalik. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasul tentang kejadian tersebut. Mana Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini mentalak istrinya dalam keadaan haid. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha. Perintahkan wahai Umar kepada anakmu Abdullah untuk merujuknya. Thumma liyamsikha hatta tathur. Kemudian tunggu sampai dia dalam keadaan suci dulu. Maksudnya rujuklah dulu, kemudian ketika tunggu sampai dalam keadaan suci. Summa tahid, summa tathur, dalam artian masa iddah, haid, suci lagi. Summa insya'a amsik bidzalika. Kalau seandainya dia mau, tetap jadikan dia istri. Wa insya'a talaqa qabla ayyamas. Kalau diceraikan. Fatilkal iddatul lati amarallahu an tatlaqa lahan nisa. Di sini ditunjukkan bahwasanya terjadi talak tersebut, cuman Rasul nyuruh agak dulu, ya. Rujuklah lagi dulu, karena hal tersebut merupakan bagian yang diharamkan di dalam syariat Islam. Jadi tidak boleh. Ngapa tidak boleh? Karena Bapak Ibu sekalian, haid itu adalah patokan iddah. Kita bahas tentang masalah iddah, masa tunggu ataupun masa rahim itu bentuknya bersih nian apa iddah. Ya. Itu makna dari masa iddah itu. Kalau seandainya dia talak ketika dalam keadaan haid, maka perhitungannya akan akan melebihi batas daripada iddah tersebut. Ya. Dan itu jenis kedua, yaitu talab bid'i. Ya, jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, at-talaqul ladzi la yusafu bisunnati wala bibid'ati, yang tidak disifati dengan sunni, dengan bid'i. In talaqa inna talaqul ladzi la yusafu bisunni wala bid'a jaiz wa laysa biharam id la darar yalhaqu zauja bisababihi. Seperti mentalak seorang istri yang masih kecil boleh, ya, selama dia dalam keadaan suci, atau seorang yang selama dia bentuknya belum balik, karena ya mana mentalak seorang anak yang belum balik, belum haid, tidak tahu keadaannya boleh apa tidak. Atau seorang wanita yang sudah tidak lagi haid ataupun menopause, maka juga bingung mana dalam syariat terjadi, dan itu masuk dalam kategori terjadinya talak. Ya. Iddahnya cak mano, iddahnya khusus, ya 3 bulan, bukan masa iddah, tetapi ada bulan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, pembagian selanjutnya adalah tolakul adi, tolak biasa. Seperti dalam keadaan wanita mungkin dalam keadaan sudah sudah berhubungan suami istri, kemudian dia talak dalam keadaan suci, itu hal yang biasa.
dan itu berlaku sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau dia mengatakan talak 1, terjadi talak 1, talak 2, terjadi talak 2, talak 3, terjadi talak 3. Nah, ada yang disebut dengan talak ataupun yang disebut dengan istilah khulu'. Nah, ini akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian, wa talaqul ladzi yaqa'u bi rughbati minaz zaujah. Suatu ketika, ya, istri ini menemukan suaminya, nauzubillah, semoga tidak terjadi dalam keluarga kita, istrinya mungkin selingkuh, atau suaminya selingkuh, atau suaminya tidak pernah menafkahi anak dan istrinya, atau suaminya ini bentuknya tidak melaksanakan perintah Allah. Maka suatu ketika talak itu kan di tangan suami, maka istri tidak berhak, tetapi istri bisa mengajukan untuk meminta ditalak, atau yang disebut dengan istilah khulu ini. Ya. Maka wa israru minha ala zalik wa qad syari'a li zalika sabilul khulu, itu disyariatkan di dalam agama Islam. Fal khulu idzan qismu min talaq. Jadi khulu itu termasuk bagian dari talak. Bedanya, kalau khulu itu bentuknya permintaan dari wanita. Kalau talak itu langsung lapas yang terkeluar dari suaminya. Wa huwa kullu furqah. Ada sebuah perpisahan jarrat ala audin tadfa'uhu zaujah li zaujah. Nah, ini perbedaannya. Karena dia adalah permintaan dari istri untuk ditalak oleh suaminya, maka berlakunya khulu tersebut ala audin, harus ada biaya yang dibayarkan. Jadi seorang wanita itu harus membayar terhadap apa yang diinginkannya, yaitu pisah tersebut, lizauj, kepada istrinya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi mabtadat bidas. Ayat sebelumnya mengatakan bahwasanya tidak boleh kalian mengambil harta istri-istri kalian, ya, kecuali fi in khiftum alla yuqima hududallah, ketika takut adanya kedurhakaan di antara keduanya, fala junaha alaihima fi mabtadat bih. Maka tidak apa-apa ketika istri itu meminta untuk dipisahkan ataupun bercerai, seorang suami meminta untuk istri membayar denda ataupun membayar bayaran kepada suaminya. Hal tersebut sudah juga pernah terjadi zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Sabit bin Qais. Ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais, salah satu sahabat Nabi yang soleh, ya, mempunyai istri. Atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, suamiku Sabit bin Qais, ma'aibu alaihi fi khuluqin waladin. Saya tidak menemukan keburukan dari agama dan akhlak, dan saya tidak melaporkan ini tanda bahwasanya ada aib ataupun keburukan dari segi agama dan juga akhlak Sabit ini. Walakinni ukrihul kufur fil Islam. Tapi aku juga udah galak kafir dikarenakan aku age tidak taat kepada suamiku. Jadi ada permasalahan. Sehingga istrinya ini melaporkan kepada Nabi untuk berpisah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aturidina alaihi hadiqatahu. Apakah engkau pengen, ya, dari Sabit tadi itu, suami kami itu, sebuah kebun dia yang dia miliki. Naam, kata si istri, faqala Rasulullah akbil hadiqah talliqaha tatliqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya sudah, ya, terjadilah talak dan kasihkan hadiqah, akbil hadiqah wa tallaqaha tatliqatan. Maka terjadinya talak tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya bisa terjadi. Rasul SAW pada itu sebagai hakim,
Tidak pacak kita, yang menentukan itu hakim ataupun qadi. Yang mana di sini adalah pengadilan agama yang menentukan terjadinya talak apa tidak dengan ada iwat bahasa kita tuh. Ya, istilah iwat itu. Kemudian hukum khulu. Hukum khulu itu ada berbagai macam. Maksudnya terjadi ataupun tidak terjadi, khulu itu sesuai dengan hukum-hukumnya. Khulu itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Al-khulu jaizatun wala yaqau illa bi'audin maliyin tufriduhu zaujatun lizauj. Jadi apa namanya? Khulu tersebut bisa terjadi kalau seandainya ada aud tadi itu, ada semacam denda ataupun ada bayaran, ya. Kemudian yang mana denda tersebut diberikan kepada suami. Summa in kana al-aud fil khulu' ma'luman madhkuran fil khulu' wajaba zalikal 'iwadul ma'lum. Jadi harus tahu aud ataupun iwadnya ini harus diketahui berapa jumlahnya. Kalau seandainya dia bentuknya tidak tahu jumlah tidak disebutkan, maka wajhut tahdid sal khulu' wajaba mahar misli lizauj. Adalah sesuai dengan mahar yang diberikan oleh zauj tersebut. Kalau seandainya dia seperti kita bahas kemarin, Pak, seorang istri minta khulu, ya, maka suami minta balasan, minta apa bahasanya itu, minta ganti rugi. Ya, sedangkan ya tidak disebutkan jumlahnya, maka sesuai dengan mahar yang pernah diberikan oleh suami tersebut. Kemudian la yaqul khulu min ghairi zaujatir rasyidah. Lianna ghair rasyida la tatamatta bi ahliyatil iltizam fala tamliku tasarruf. Jadi khulu itu hanya terjadi kepada istri yang rasyidah, yang baligh dan juga sudah dewasa dan mampu untuk mengelola harta. Jadi kalau seandainya masih kecil, maka tidak terjadi khulu tersebut, ya. Atau dalam keadaan tidak sadar dan sebagainya. Kemudian khulu iza khala ar-rujul imra'atahu malakat imra'a zalika amrun nafsiha fala yabqa li zawj 'alaiha min sultan. Jadi kalau seandainya sudah terjadi khulu, maka sudah berpisah, tidak ada lagi kuasa seorang suami terhadap istri tersebut, ya. Kemudian yajuzu ayyukhali ar-rajul zaujatahu fil haid wa tuhur. Jadi dibolehkan untuk mengkhulu. Tadi kalau seandainya talak tidak boleh dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan seorang itu tidak suci. Tetapi kalau seandainya khulu dibolehkan untuk dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid. Ya. Kemudian, sekarang Bapak Ibu sekalian, pembahasan terakhir, syarat sahnya talak dan terjadinya talak. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita bahas kemarin, karena kemarin belum kita jelaskan secara detail, Ustadz, talak itu sebenarnya terjadi kapan? Apakah dalam keadaan main-main itu terjadi talak? Atau keadaan kita seorang suami dalam keadaan mabuk terjadi talak? Apakah talak itu bentuknya semana? Kalau seandainya seorang suami itu bentuknya talak tapi dita'lik. Maksudnya talak tapi dita'lik itu adalah ditalaknya tapi disyaratkannya sesuatu. Contoh, kalau seandainya agak bulan Ramadan, maka kau kutalak. Berarti sekarang belum terjadi. Nunggu Ramadan agak talak. Apakah hal tersebut bentuknya terjadi? Atau mungkin sering kita ketika marah, dalam keadaan marah, kau seandainya agak keluar lagi rumah tanpa izin aku, telah jatuh talak kepada engkau. Apakah hal tersebut terjadi di dalam syariat Islam ataukah tidak terjadi? Itu akan kita bahas. Jadi syarat sahnya talak dan terjadinya talak yang pertama, seperti yang ditanyakan oleh Pak Haji minggu kemarin itu kan nanya, Ustadz, mana kalau seandainya talak itu terjadi ketika wong dalam keadaan main film. Seorang suami seperti mentalak istrinya, tapi itu tidak ada hubungan. Ataupun budak cewek, mungkin budak-budak yang belum nikah. Iya, cewekan lah bahasa kita. Kau ku talak, kata cowoknya tuh, kepada ceweknya belum nikah. Apakah terjadi talak tersebut? Kata ulama, subutu aqdun nikah. Syarat yang pertama talak terjadi apabila ada pernikahan yang sah. Mana nak mentalak kalau tidak ada pernikahan yang sah.
Yang pertama itu harus ada pernikahan. Dan pernikahan itu dalam kategori pernikahan yang terpenuhi rukunnya yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang kedua, takamulur rusydi. Seorang mentalak istrinya dalam keadaan dia rasyid atau dalam keadaan memang kondisinya prima, sudah balik, bukan dalam keadaan gangguan kejiwaan, dan dia sadar bukan dalam keadaan ngigau, maka talaknya baru terjadi. Kalau seandainya dia masih kecil, ataupun dia majnun, ODGJ, gangguan kejiwaan, ataupun dia ngigau, misalnya dia mimpi tidur dengan bininya, kau pun talak, ya, keluar kata talak, tetapi dia lagi tidur ngigau bahasa kita. Dibangunkan, ngapa kak? Oh iya, aku tadi mimpi. Maka tidak terjadi. Tapi kalau dalam keadaan rusydi, seorang sudah balik, dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, maka terjadi talak. Wa yadkhulu fi hukmi haula'i tsalasa sahi. Wong yang linglung juga masuk dalam keadaan yang tidak masuk talaknya, linglung. Mungkin wong yang baru tidur ataupun wong yang termasuk pertanyaan, Ustadz, di Indonesia ini, kalau di Arab kami tidak pernah nemukan, di Indonesia ini ada Pak, ataupun di daerah Asia Tenggara ada. Wong yang latah itu, wong latah itu, dilatahkan kedua lagi bini. Tiba-tiba kita katakan talak, aku talak kau tiba-tiba. Apakah hal tersebut terjadi? Kata ulama, tidak terjadi dikarenakan dalam keadaan hal-hal yang tidak diinginkan dari diri seorang tersebut. Au jahil bimakna ma la yaqulu illa biqarinatin aw bayyinatin. Atau dia tidak tahu. Mungkin dia baru belajar tentang pembahasan talak. Ataupun dia mungkin baru masuk Islam, dia tidak tahu hukum tentang talak tersebut. Dan butuh qarinah, butuh penjelas, al-bayyinah, ataupun memperdalam tentang permasalahan talak tersebut. Ya. Jadi yang kedua itu rasyid, seorang yang mengeluarkan kata talak itu, maka dalam keadaan dia sudah balik, dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan linglung, dia tahu tentang hukum talak, baru terjadi talak. Nah, maka pertanyaan, Ustadz, mana wong yang sakron, wong yang mabuk, Ustadz? Kata ulama, sakron itu terbagi dua. Ada yang mabuk dalam keadaan dia mungkin dipaksa. Suatu ketika dia dipaksa untuk mabuk. Kalau kau tidak mabuk, maka kau akan kubunuh. Minumlah dia, mabuk dia. Kemudian dalam keadaan ketidaksadarannya itu dia mentalak istrinya. Atau seorang yang tidak ada keinginan ataupun mungkin dicekoki itu dengan minuman keras sehingga dia mabuk. Atau mungkin makan obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan yang dia tidak tahu itu merupakan obat-obatan yang bisa menyebabkan mabuk. Ya. Maka kata ulama yang ini dihukumi sobi, naim, wasahi. Seperti pembahasan yang di awal tadi. Ya. Dihukumkan orang-orang yang tidak sadar dan rufi al-qalam, yang diangkat malaikat untuk dicatat. Ada tiga orang yang dicatat oleh malaikat yang tidak dicatat oleh malaikat. Yang pertama adalah rufi al-qalam an-naim hatta yastaiqis, wong tidur sampai dia bangun, an-sobi hatta yahtalim, seorang anak kecil sampai dia balik, an majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia sadar dengan sempurna. Nah, orang yang mabuk dipaksa, orang mabuk dicekoki, wong mabuk diancam, ini masuk dalam kategori yang tiga tadi. Kalau seandainya dia mabuk sengaja, dia tahu bahwasanya itu memabukkan, tidak ada yang memaksa, dan juga tidak ada yang mengancam dirinya, memang sadar dia mabuk atas keinginan dia, dan dia menceraikan istrinya, terjadilah talak di dalamnya. Itu syarat yang kedua, terjadi talak. Syarat yang ketiga adalah takamulul ikhtiar, kata ulama. Orang-orang tersebut tidak dipaksa. Nah, kalau dia dipaksa, maka tidak terjadi. Ya. Ayakuna iqra, Ustaz, tapi ada keadaan dipaksa,
memang berhak untuk memaksanya. Contoh, ketika seorang wanita KDRT oleh suaminya, ataupun suaminya ini bentuknya tuh membahayakan istrinya, maka seorang hakim pengadilan memaksa dia, ceraikanlah langsung bini kau. Nah, itu pemaksaan kan, Pak? Pemaksaan ini dibenarkan. Atau pemaksaan yang sifatnya pengancaman. Kau mendak kau talak bini kau, kau kubunuh. Misalnya. Maka ini juga talak yang tidak terjadi. Jadi kalau dipaksa, maka tidak terjadi. Atau talak yang dia itu dipaksa untuk menceraikan istrinya, talak satu. Kau kalau sudah menceraikan istri kau, talak satu, kau kubunuh. Nah, dipaksa. Tapi dia menyebutkan talak dua. Yang dipaksa itu untuk talak satu, kalau saya tidak menyebutkan dia akan dibunuh, tapi dia mentalak dua. Talak satu tidak terlaksana, tetapi talak duanya terlaksana. Karena yang diancam itu adalah talak satu tadi. Jadi intinya, seorang dipaksa untuk mentalak istrinya, maka tidak akan terjadi. Nah, itu banyak terjadi. Kau talaklah bini kau tuh. Bini kau tuh A, B, C, D, dan E. Amenda kau tak mentalak bini kau tak aku kasih warisan. Misal orang tuanya. Maka mau tak mau dia, ataupun yang mengancam nyawanya, maka tidak terjadi talak tersebut. Pak. Kemudian terakhir, Bapak Ibu sekalian, tolakul hazil wal la'ib. Sudah kita bahas, cuman sebagai penguat. Bagaimana seorang yang mentalak hazil, bercanda, wal la'ib dan main-main. Iza ta'ammalta fi syurutul lati dzakarna hali wuqu'it talaqul mukrah, alimta anna talaqul hazil wal la'ib waqi. Kalau kita jingok dari syarat-syarat tadi, Pak, Bu, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya wong yang main-main, wong yang bercanda itu tidak terjadi talaknya. Pasti terjadi. Ya. Karena kalau seandainya dia balik, kemudian dia sudah dewasa, berakal, tidak dipaksa, maka dia masuk dalam kategori terjadinya talak. Oh, yang main-main itu jengok dulu. Oh, dia ini main-main. Rupanya main-main ini karena dia gila. Nah, tidak terjadi. Oh, dia ini main-main ini karena dia bentuknya dipaksa. Tidak terjadi. Tapi kalau dia main-main, dia sadar dalam keadaan mentalak istrinya. Dia sudah dewasa, dia sudah balik. Dan dia juga tidak ada yang memaksa dia untuk bermain ataupun mentalak tersebut, maka terjadi talak tersebut. Sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yang pernah kami sampaikan, salatu jaddahun najat wahazlahun najat. 3 hal yang serius terjadi, bermain pun terjadi, nikah, talak, dan rujuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi tentang pembahasan masalah talak. Tambahan terakhir, Bapak Ibu, penutup di antara permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan talak. Yang pertama, iza talaffazat talaqu bil lughal arabiyyah ja'ala ghairu arabi wa huwa la yadri ma'nahu fa innahu la yaqa' talaq. Kalau seandainya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang menikahi wong Arab, betino Arab. Ya. Ataupun sebaliknya, ibu menikahi lanang Arab. Tiba-tiba Bapak menikahi wong Arab ini, tidak tahu bahasa Indonesia, kita ngomong istrinya, ke istri kita yang wong Arab tuh, aku cerai. Dia tidak tahu, tidak paham. Maka tidak terjadi talak tersebut, kata ulama. Jadi maksudnya adalah talak itu harus dipahami oleh seseorang dengan bahasa yang disampaikannya tersebut. Ya. Wong Indonesia dengan, berarti Ustaz, aku menggunakan bahasa Arab deh. Tolak itu bahasa Arab. Ya. Ya, maka itu terjadi. Kemudian waqala ar-rajul ana minka talik fa inna wa tatliquha talaqat wa illam yanwi lam tatlik. Atau menggunakan kalimat-kalimat yang seperti kami sebutkan tadi itu yang kinayah. Kalau dia bentuknya niatnya untuk mentalak istri walaupun dengan menggunakan kinayah, maka terjadi talak. Tapi kalau seandainya niatnya tidak kinayah ataupun bukan kalimat talak sebenarnya itu tujuannya adalah hal yang lain, maka tidak terjadi talak. Kemudian, Ustadz, makmana kalau ditambah insya Allah, kau ku talak ya, insya Allah, makmana Ustadz terjadi. Karena insya Allah itu adalah sebuah hal yang mengikat jika Allah kehendaki.
Mana ceritanya? Yang mentalak kau, tapi kau nak minta Allah untuk menghendaki dan sebagainya. Maka kata ulama, lam tutlaq in qasada ta'liqu bi masyiatillah azza wajalla. Tidak terjadi talak tersebut. Ya. Kalau seandainya maksudnya adalah atas izin Allah tadi itu. Ya. Kemudian kalau seandainya lau khatabat zaujaha bimakruh faqalat lahu ya safi ya khasis faqala laha in kunta kama taqulina fa anti talib. Jadi Bapak Ibu juga termasuk mungkin istrinya ini bentuknya ngato-ngatoi ataupun aku tak galak dengan kau. Seperti yang ditanyakan Pak Haji minggu kemarin, aku nak pisah, aku nak balik ke rumah orang tuaku misalnya. Aku nak kita break dulu. Kemudian dijawab oleh suaminya, kalau cak itu yang kau pinta, maka engkau kukabulkan. Nah, rupanya, itu tuh rupanya bagian dari talak. Ya, maka terjadi talak tersebut. Jadi hati-hati, ibu-ibu juga, kalau seandainya ngambek bahasa kita merajuk, jangan sampai terkeluar lagi, bapak-bapak juga dilaju kenyo. Padahal mungkin ibu-ibu itu pengen minta perhatian, ataupun cuman kesal marah. Tinggal ke aku, misalnya kan. Jauhilah aku, misalnya. Kata bapaknya, amang kau nak ni, ya sudah. Ya, aku tinggalkan engkau. Atau aku talak kau. Sudah terjadi, namanya talak di sana. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembahasan singkat tentang talak. Bapak Ibu, nah, itu tentang permasalahan talak dan terjadinya talak. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang, kita nak membahas tentang rujuk. Ustaz, lata talak, mana caranya? Rujuk. Dan ada cara-cara tertentu. Ada rujuk cukup dengan ngomong, aku rujuk kepada engkau. Sudah. Atau ditandai dengan ngajak ke kamar. Tanda kutip, Bapak Ibu suami istri. Atau tidak boleh, tidak bisa, kata ulama. Keadaan talak kau ini mengharuskan kau untuk akad baru dan mahar baru. Ada lagi. Itu disebut dengan talak bain ya, atau bainunah. Nah, atau bentuknya pacak dak talak, pacak dak rujuk, ada boleh rujuk. Kau harus nikah lagi dengan lelaki yang lain, kemudian lelaki itu berhubungan secara alami tanpa ada skenario, tanpa ada hal-hal yang dibuat ataupun direncanakan. Kemudian dia suami yang lain itu mentalak istrinya, baru kau menikahi lagi. Itu disebut dengan rujuk juga. Dan insya Allah itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Dan masih banyak juga, masih panjang Bapak Ibu pembahasan talak. Ada disebut dengan musyabahatu talak. Ada yang bentuknya seorang, seperti yang kami pernah jelaskan kemarin tuh, seorang suami menyamakan punggung istrinya, talak gitu. Punggung istrinya seperti punggung ibunya. Ada yang bentuknya dia menuduh berzina, bisa juga talak. Ada yang bentuknya dia bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya, juga talak juga. Dan masih banyak pembahasan yang lainnya yang berhubungan dengan talak. Tapi yang kita bahas tadi Bapak Ibu, apabila kata yang keluar itu adalah kata talak ataupun yang menyerupai talak, maka terjadi talak di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasannya memang agak tinggi. Cuman ini adalah ilmu Bapak Ibu yang diajarkan. Hal ini mungkin bagi kita sepele. Tapi dalam syariat, efeknya apa Pak Bu? Salah dalam mengeluarkan kata talak, bercanda dan sebagainya, tanpa ada rujuk di dalamnya, iddah tidak dilaksanakan, maka bisa masuk dalam kategori perzinahan. Itu betul-betul hamil dia Bapak Ibu. Ya, ketika talak tadi bentuknya salah mungkin dalam mentalaknya, kemudian rujuknya salah, ataupun tidak dalam keadaan menggunakan akad baru ataupun mahar yang baru, tiba-tiba dia langsung rujuk deh. Ya, kemudian berhubungan suami istri punya anak, maka anak hasil perzinahan akan berhukum kepada akan ada turunan-turunan hukum permasalahan-permasalahan yang akan berlaku. Maka oleh karena itu, pembahasan masalah talak ini memang harus benar-benar dipahami secara syariat, supaya tidak basing-basing mengeluarkan kata talak, dan basing-basing di dalam mengamalkan ataupun mengungkapkan terhadap emosi yang sedang
luapkan dalam bentuk kalimat talak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pengen ditanyakan tentang pembahasan ini ataupun di luar dari pembahasan ataupun materi di luar dari fikih munakahat, kalau ada Bapak Ibu silakan, ahlan wa sahlan. Kalau ada. Ya. Kan ibu-ibu belakang. Ibu-ibu tadi bahas canya. Ya. Tentang talak, Ibu. Kami harap dak katik Ibu dak keluar dari kata-kata suami Ibu talak dulu. Namun zaman sekarang nih Pak Bu, apalagi kalimat talak itu merupakan kalimat yang sudah menjadi bahasa serapan di Indonesia, Bang Palembang. Talak ke biniku, sudah aku talak ke bini aku. Merupanya makna talak di sini bukan berarti perceraian, maksudnya biar ke bininya. Talak kamu, sudah talak ke lah, udah aku talak ke kau aku talak ke. Jadi kalau aku talak ke di sini maksudnya kan arti talak bahasa kita itu, Pak. Arti itu membiarkan kan? Nah, itu juga harus dipahami dan juga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dari makna tersebut. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami mengeluarkan kalimat ibunya kan? Ya. Ya. Boleh, Ibu. Jadi kalau seandainya, jadi semacam permintaan. Talak itu bukan permintaan. Jadi talak itu Pak, pernyataan seorang suami untuk pisah, itu talak. Jadi kalau ada suami bilang, ya sudah, cerailah aku. Sebenarnya tangan cerai, keputusan cerai itu bukan di bini dah baca nyeraikan. Misalnya mungkin lanangnya ini bentuknya dah galak pisah dengan bininya. Ya sudah, kalau kau tidak cinta lagi, cerailah aku. Kata bininya ngomong, kau aku cerai, tidak terjadi. Karena bukan di tangan suami, kecuali sebaliknya. Kalau bini ngomong, kau tidak cinta lagi kak dengan aku, cerailah be aku nih, misalnya cak itu. Kalau lanangnya diam, nak 1000 kali dia ngomong mak itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Ya, nak 1000 kali dia ngomong, cerailah aku, bapaknya diam baik. Itu mungkin hanya bentuk perhatian atau butuh perhatian. Ajak ke Indomaret, senang lagi. Engkau adalah kakakku satu-satunya di dunia. Berubah dia. Tapi hati-hati, amal lanang bentuknya lah pusing dengar kata-kata itu. Cerailah aku, terkeluarlah. Kalau cak itu, engkau kuceraikan. Maka jatuhlah talak 1. Mana hukumnya kalau sudah jatuh talak 1, maka harus pisah dia. Untuk sementara ini. Kata ulama, pisahnya di mana? Pisahnya itu, ada yang mengatakan serumah itulah. Kalau Pak Bu, kalaupun terjadi talak, jangan sampai seolah-olah dunia ini tahu galo kita tuh sudah talak. Tujuan dari talak itu muhasabah. Seorang suami itu bermuhasabah, introspeksi diri. Seorang istri pun juga introspeksi diri. Jadi kita tuh tunjuk waktu. Ngapo, ya Allah. Agak biasanya Bapak Ibu Allah berikan jalan. Dengan kita beribadah, dengan meminta jalan yang baik, insya Allah Allah berikan jalan. Ketika pada waktu itu, agak ada penyesalan di sana. Itu tujuannya. Maka jangan sekali-kali, ini kata ulama diceritakan ke apalagi tetangga. Sudah Bapak Ibu, yang asli talak 1 jadi talak 3 biasanya. Dengan api-api. Karena apa? Di antara salah satu kesuksesan iblis, itu Bapak Ibu bukan tidak membuat Bapak Ibu tidak sholat, tidak zakat, tidak. Yufarriq bainal mar'i wa zawji. Memisahkan di antara suami dan juga istrinya. Itu kesuksesan yang paling utama bagi iblis dan juga syaitan. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah talak, sudah dalam rumah itulah. Atau silakan balik ke rumah,
cuman apa namanya dibicarakan dengan baik-baik. Setelah itu rujuk, sudah rujuk. Rujuk itu tidak mesti, dek baliklah ke rumah atau kakak jemput. Ya, sudah rujuklah itu tanpa mengeluarkan kalimat engkau aku rujuk, tidak mesti. Atau di rumah itulah tiba-tiba datangi, mungkin pisah kamar, betino di kamarnya, yang lanang di ruang, tiba-tiba lanang datangi betino, ya menemui istrinya, ya maka sudah rujuklah itu. Tapi hati-hati, jenisnya harus tahu. Yo, tidak seluruhnya rujuk akan berhasil cuman dengan kata-kata engkau kurujuk. Ada talak-talak tertentu yang tidak boleh ataupun tidak tidak terjadi kecuali harus dengan akad yang baru. Maksudnya akad baru, saya nikahkan lagi dan saya nikahkan dan kawinkan dan disertakan dengan mahar. Itu disebut dengan talak bain tadi itu. Ya, silakan Pak Haji. Ya. 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 Jadi memang Pak Haji, kalau dari segi syariat ketika suami sudah menjatuhkan talak itu terjadi. Cuman memang ketika bagi yang paham mungkin sudah selesai terjadi. Biasanya ketika mengadukan ke institusi itu, ya mungkin dari sini adalah di sini kita dalam sebagai hakim adalah pengadilan agama itu adalah ketika ketidaktahuan hukumnya. Ustadz, aku ngadukan cerai, aku menggugat cerai, datang pengadilan agama ataupun Kementerian Agama tidak mengabulkan. Mungkin ada persyaratan yang memang tidak terpenuhi tadi itu. Mungkin dia dalam keadaan terpaksa, mungkin dia dalam keadaan mabuk. Tidak terjadi. Tetapi seorang istri mungkin cepat terjadi ketika memang terpenuhi persyaratan yang memudahkan dia untuk hulu tadi. Seperti pernah yang kami ceritakan kemarin. Jadi seorang istri itu mengadukan kepada pengadilan agama bahwasanya KDRT tidak ngurus anak dan sebagainya. Diminta oleh pengadilan, mana buktinya? Ada tak bukti visum bahwasanya KDRT? Rupanya bukan KDRT. Lanangnya tuh senang film nonton horor. Bininya tuh nganggap itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tidak dinafkahi. Dinafkahi. Itulah tidak paham nafkah. Kemarin sudah kita bahas nafkah. Nafkah itu Bapak Ibu sudah ada ketentuan ataupun kadarnya. Ekonomi menengah ke bawah ataupun di bawah UMR. Nak minta beli ke baju sutra nak minta tiap bulan beli ke emas satu suku. Nganggap bahwasanya tidak diberikan nafkah. Ya itu ulama pengadilan pasti akan memproses hal tersebut. Tidak. Kau dikasih makan enggak oleh laki kau? Dikasih makan. Apa makanannya? Apa ke beras, apapun dengan lauknya, apapun dengan ya sudah dikasih beras, dikasih nasi, cukup 3 kali makan, lauknya juga bagus dan sebagainya. Cuman dia enggak ngasih aku emas, dia udah nafkahi aku. Pengadilan agama memproses yang cak ini tidak bakal terjadi. Jadi yang pintaan tadi itu, cak kawan kami itu, Bapak Ibu, tidak terjadi, dia pisah. Cuman jatuh talak 1. Supaya mereka sama-sama introspeksi diri. Suami memperbaiki, istri juga memperbaiki dirinya. Jadi memang kalau dari segi syariat terjadi talak itu. Cuman biasanya pengadilan menentukan. Ya, mulai dari sini terjadinya talak. Mulai ditetapkan ini, mulailah untuk ke depan, untuk ada masa idah, masa tunggu dan sebagainya. Jadi bisa, ya, institusi ataupun pengadilan itu memutuskan dari keputusan ataupun dari kejadian yang terjadi antara suami istri tersebut. Boleh. Ada lagi, Pak, Bu? Ya. Kalau tidak ada, kami tutup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang masalah rujuk, Ibu, dan juga hal-hal yang menyerupai tentang talak. Ya, kami itu sebenarnya pembahasan ini
wajib untuk diketahui, Bapak Ibu, bagi kita yang sudah berumah tangga. Ya. Kehati-hatian terhadap apa yang terkeluar. Apalagi kemarin kan Bu ada ini kan berita siapa tuh Luna Maya, ya, nikah yang baru. Itu kan heboh, ada permasalahan. Karena kenapa si suaminya itu ketika ijab kabulnya itu dia ada fasal, ada kisah yang lama. Saya nikahkan Luna Maya binti ini dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada beberapa waktu yang terpisah antara ijab dan kabulnya itu. Baru saya terima nikahnya. Oh, itu ribut. Iya, seluruh ulama ataupun seluruh ustadz bersuara kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah pernikahannya. Karena pasal ataupun masa waktu yang dibolehkan untuk menjadi sahnya ijab qabul itu adalah kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab itu adalah sekali napas. Sekenapas ataupun tegukan air liur. Kalau yang kami jingok itu lebih dari bahkan 3 kali napas. Kalau dari mazhab Syafi'i itu masuk dalam kategori yang tidak sah. Efeknya apa Ustadz? Perzinahan berarti kalau tidak sah. Tapi kami husnuzon. Kami yakin Kementerian Agamanya itu yaitu KUA-nya itu paham, mungkin bukan mengambil dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya fisol ataupun jeda waktu yang lama itu tidak menjadikan akad nikahnya tidak sah, tetap sah. Tapi pendapat yang paling kuat mazhab Syafi'i tadi itu yaitu tidak boleh ada pemisah. Tapi jangan pula tidak bernapas. Ada yang ngawak, ada yang sering kami dengar. Agak ketika sudah Pak Ketip bentuknya ngatakan ataupun walinya sudah ngomongkan dibayar tunai langsung. Sehingga ketika bernapas pun bentuknya tidak juga dalam syariat tidak harus bernapas, tidak apa-apa silakan. Itu juga efeknya apa Bapak Ibu sekalian seperti yang kami sebutkan tadi itu. Kalau meloi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tadi itu, mazhab Maliki tadi itu tidak sah. Ketika dia berhubungan suami istri namanya nikah tidak sah, berarti masuk dalam kategori perzinahan. Nah ini mainnya juga di dalam pembahasan masalah talak tadi. Mungkin menurutnya adalah talak biasa. Tetapi dia rujuk sudah, rupanya tidak pacar, tidak sah. Iya, rujuk kau tuh harus akad baru. Ketika melakukan perhubungan suami istri, maka hubungan tersebut dianggap sebuah perzinahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan manfaat dari ilmu yang sama-sama kita pelajari, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang baik dengan ilmu yang sudah sama-sama kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.